Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Naya Kamaldino. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi sejarah Indonesia yang berjudul Orde Baru, Orde Lama, serta sistem reformasi yang ada di Indonesia pada masa lampau. Penasaran gimana kelanjutannya? Yuk, mari kita bahas materinya satu persatu. Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Orba adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Melalui TAP MPR, masa Orde Baru yang diperintah oleh Presiden Soeharto mulai memimpin negara. Di masa pemerintahannya, Soeharto melakukan koreksi yang membuat penerapan Pancasila semakin kuat. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian di Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan dalam masa Orde Baru. Sejarah Orde Baru dalam masa pimpinan Soeharto. Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka hingga terjadi peristiwa yang sangat mencekam, yakni G30S PKI, yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30S PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 dalam tanda kutip Super Semar. Super Semar ini menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan dalam masa Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas dalam berpolitik. Sejarah Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Lama merupakan istilah yang baru muncul ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru. Masa Orde Lama inilah yang mengacu pada sistem perpolitikan di Indonesia setelah kemerdekaan sejak 1945 hingga 1966. Saat berada di masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam tanda kutip presiden. Berikut sejarah singkat Orde Lama dan rangkuman berbagai sumber. Pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966 atau sekitar 22 tahun. Usai Indonesia menyatakan kemerdekaan,
Sistem pemerintahan pun dimulai rombak dari presidensial menjadi parlementer. Di sepanjang tahun ini, meski sudah merdeka, Indonesia masih terus mengalami gejolak dan peperangan, salah satunya perang melawan Belanda untuk merebut Irian Barat. Terlebih kabinet presidensial yang berubah menjadi kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang sangat berbeda. Di antaranya itu, menteri-menteri kabinet bertanggung jawab kepada DPR, kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif, program kebijakan kabinet harus sesuai dengan tujuan politik. Tak hanya itu, di masa Orde Lama juga tidak terlalu banyak pembangunan untuk kepentingan masyarakat, bahkan jumlahnya tidak dapat dihitung. Salah satunya sarana olahraga yang berada pada kawasan Senayan, pabrik baja Krakatau Steel, dan bendungan Jatiluhur. Ketiga sarana tersebut diketahui tidak tuntas pembangunannya dan baru rampung pada masa Orde Baru. Orde Lama berlanjut ketika Indonesia menganut sistem politik demokrasi liberal. Di tahun ini pula diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta UUD S 1950 yang menganut sistem parlementer. Situasi politik pun dinilai belum stabil, bahkan keamanan negara juga belum cukup, terancam lantaran masih banyak terjadi pemberontakan dan kehidupan rakyat yang tidak sejahtera. Di samping itu, kebijakan pemerintah diatur oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya berhak bertindak selaku kepala negara dan mengatur pembentukan kabinet. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden yang sekaligus mempunyai hak membubarkan DPR. Di periode ini pun terjadi pergantian Perdana Menteri sebanyak 8 kali dan turut berdampak pada sistem pemerintahan. Terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Soekarno tetap menggunakan UUD sementara selama memerintah pada negara Indonesia. Dewan Konstitusi saat itu sempat diperintah untuk menyusun UU baru sesuai amanat UUD S 1950. Akan tetapi, prosesnya tidak kunjung dibuat sampai akhirnya Soekarno merilis Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstitusi. Masuk pada pengertian dalam reformasi. Reformasi dapat diartikan juga sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, maupun agama dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, kata reformasi pada umumnya merujuk kepada suatu gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Era reformasi sendiri terjadi di Indonesia pada tahun 1998, merupakan perubahan drastis yang mengubah kehidupan masyarakat se-Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya di dalam pemerintahan saja. Tujuan reformasi ini adalah dibuat untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih jelasnya, tujuan reformasi adalah supaya masyarakat tidak kesulitan lagi memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini juga lah yang menjadi penyebab utama munculnya gerakan reformasi ini. Gerakan reformasi ini dipengaruhi banyak hal, seperti kehidupan politik, ekonomi, maupun hukum. Pada awal kelahirannya pada tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil.
Bahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan.